Did you feel us? Another star. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali lagi bermain MU Career Mode kita, dan di sini kita udah memasuki transfer window deadline-nya, dan sepertinya saya nggak bakal membeli pemain lagi karena emang udah pemain kita udah full banget squad kita, dan ya semuanya pemain-pemain yang memang berpotensial bagus semua, pemain-pemain muda utamanya, dan ya banyak juga pemain bintang kan. Dia udah cukup saya rasa untuk pemain di MU ini udah full banget squadnya. Bahkan rencananya ini ada beberapa pemain yang kita pinjamkan seperti Ethan Laird dan juga Romano lagi kita pinjamkan ya, karena memang menurut saya dia masih kurang kurang bagus lah ya di beberapa pertandingan terakhir. Oke, dan ini akhirnya ada tawaran transfer untuk Tanner ya. Giliran kita nggak mau jual, ada tawaran dong. Waduh. Tapi ya udahlah, karena memang ini udah musim terakhir juga di MU, jadi kita cancel aja, kita reject aja dan mencoba untuk lebih memainkan nanti si Tanner tuh. Dan untuk Mason Greenwood juga Borussia Mönchengladbach ini sorry ya kalau saya salah sebut namanya, ada tawaran juga untuk Greenwood 30.700.000 euro, lebih rendah dari value-nya, tapi kita cancel aja, nggak usah lah ya. Ini juga pemain muda kita, memang sih saat ini dia masih kurang tajam ya, itu mungkin karena memang kita jarang mainkan dia, tapi ya kita butuh kok dia di musim-musim depan, karena seperti yang kalian tahu lah, Cristiano Ronaldo udah bakal selesai, udah bakal pensiun musim terakhir ini. Jadinya ya pastinya Greenwood dong yang masuk di bangku pengganti dari Cristiano Ronaldo, meskipun bukan pengganti sebagai pemain utama sih. Yang pemain utama pastinya nanti Timo Werner, kemudian pelapisnya itu Mason Greenwood. Karena untuk Rashford sendiri ini lebih sering kita tempatkan di sisi sayap dibanding striker. Oke, tawaran jadi Romano udah resmi ya. Romano udah resmi dia memilih Leverkusen. Oke, wajar saja sih, karena setahu saya Leverkusen lebih besar lah istilahnya klubnya dibanding Schalke. Jadi Hagiwara juga ini ada tawaran loan dari siapa nih? Hoffenheim, lagi-lagi Bundesliga, tapi kita reject aja. Oke, kita bener-bener butuh Hagiwara ini menurut saya sebagai pelapis dari Bruno Fernandes. Oke, Christian Pulisic, tinggi banget nih tawarannya Hertha. Lagi-lagi tim Jerman ya. Ini gila banget, tim Jerman banyak banget yang incar pemain MU. 75.700.000 euro untuk Christian Pulisic, ini bisa naik sih sampai, ya saya rasa sih bisa sampai 100 juta nih lah untuk Pulisic nih. Tapi lagi-lagi kita reject aja. Untuk Pulisic masih pemain muda juga, dia kan masih 24 tahun, masih bisa banget berkembang. Oke, top dealnya ini kita lihat masih dipegang oleh Milinkovic Savic ya. Gila nggak tuh, kalian bisa lihat ini. Laporte dari Manchester City 103 juta. Kemudian Neves dari FC Bayern, ya sebenarnya ini pemain dari Wolves sih, itu kalian bisa lihat jersey-nya Wolves, tapi dibeli FC Bayern, entah di musim keberapa Bayern beli dia, dan sekarang dia dijual lagi ke Piemonte Calcio dengan harga 71.800.000 euro. Gila, banyak banget duitnya Piemonte nih, kalian udah bisa lihat tuh, udah hampir 200 juta euro yang dia keluarkan di musim Januari ini, di musim bukan sih, yang ini di musim panas ya, 31 bulan 8, tapi di musim Januari ini, yang ini nih. Waduh. Jadi tertinggi masih Christoph Piatek ya ke Valencia. Oke. Sama ya harganya Harry Maguire dengan Jonathan Tah. Oke, menarik. Dan yang
terbaru ini ada si Grifo, free transfer dia. Banyak banget tuh free transfer. Kita mungkin coba sekali-sekali melihat dulu untuk pemain-pemain yang ada di free transfer nih. Ini aduh, bentar. Ini banyak banget saya lihat free transfer. Kita lihat mana nih, free agent ya. Kita coba cari apakah ada nama-nama pemain yang bisa dibilang kita kenal. Banyak sih ini. Rata-rata pemain muda nih. Nggak ada sih yang saya kenal di sini. Banyak banget loh. Oke. Lagi-lagi kita next aja dulu, dan siapa tahu ada kejutan lagi ya untuk pemain-pemain yang pindah ini. Apakah ada pemain-pemain yang cukup ternama dan cukup mahal yang hengkang di bulan Januari ini? Masih tetap top dealnya si Neves, 71.800.000, belum ada yang ngalahin dia. Oke. Nah, Romano kan udah pinjam untuk McTominay, Manchester City. Oke, jadi rival sekuota kita tertarik untuk, waduh gila, lumayan tinggi tawarannya juga, Manchester City. Tapi berhubung karena City rival kita, dan saya juga nggak bakal jual McTominay karena dia adalah salah satu aset kita juga, dan ya kita cancel aja. Dan agak aneh juga gitu loh untuk pemain MU. City kan istilahnya rival kita gitu loh. Jadi agak gimana ya kalau kita jual pemain kita ke City. Sebenarnya kita udah bisa jadi ini sih, top deal kalau misalnya kita menerima salah satu tawaran tadi, udah bisa ngalahin Neves tuh untuk harganya. Tapi karena kita nggak membeli pemain atau menjual pemain kita, ya kita memang nggak ada top deal gitu. Bisa aja 100 juta tadi tuh penjualannya si McTominay. Oke, ini dia Premier League Player of the Month Januari shortlist. Ada Ronaldo lagi, dan kali ini cuman satu doang pemain MU. Biasanya kan ada dua tuh, ada Paul Dybala. Kali ini cuman Cristiano Ronaldo doang, dan ada Phil Foden juga. Kemudian ada pemain dari Aston Villa, Awoniyi ya namanya. Oke, Awoniyi. Kemudian ada Fraser dari Arsenal. Oke, Roma. Oke, Soma masuk ke Frankfurt. Ini saya lihat pemain klub dari Jerman sih yang lebih aktif untuk melakukan pembelian pemain di bulan Januari ini. Lucas Moura. Oke, itu kan pemain lagi-lagi tim Bundesliga nih. Dia mendatangkan Lucas Moura dari Tottenham, 28.200.000 euro. Kemudian Real Madrid, Armando Izzo. Banyak banget terjadi cuy. Jadi ini saya nggak tahu apakah Inter ada nggak sih tadi? Ada kayaknya ya. Apakah Inter juga lagi gencar-gencarnya membeli pemain kah? Mana nih? Global Network. Aduh, bukan ini cuy. Transfer History. Oke, Transfer History kita lihat. Adakah pemain-pemain Inter nih? Kita lihat dulu. Piemonte Calcio, Malaga, West Ham, Arsenal. Oh, Xhaka ke ini free transfer pula, Spanyol. Waduh, Sheffield. Waduh, jadi kangen banget sama seri Sheffield kita yang lagi vakum sekarang ya. Nggak ada loh, ntar belum ada nih. Oke, jadi itu dia mungkin, dan kita gas aja menghadapi Everton nih.
Aduh, ada lagi nih. Padahal udah ditutup kan transfer ini, telat banget sih Dortmund. Dortmund pengen beli Anderson. Oke, jadi kita reject aja. Kemarin kan udah dipinjamin Romano tuh. Masa iya lagi mau beli kiper dari MU? Tuh lagi-lagi tim Bundesliga kan. Gila banget kan dia. Oke, kita pakai baju home. Everton baju warna alternatifnya aja warna hitam. Kemudian kita masuk ke tim manajemen. Dan oke. Mungkin di sini kita kasih aja ke Ronaldo aja sih di sini karena next main di Liga Champions kan, dan saya mau di situ main tim Warner. Oke, Polybala. Mungkin saya kasih aja dulu Gomez di sini. Kita istirahatkan beberapa pemain inti kita. Dan untuk winger saya kasih dulu Rashford udah 94 ya. Pulisic aja di situ. Kemudian untuk di sisi kanan mungkin saya kasih Daniel James saja. Dan left back kasih dulu Diego Dalot dan CDM Declan Rice. Ini kita harus naikin moralnya sih. Ya, saya mau coba Tanner di sini ya. Bisa ke Kimmich masuk, oke. Tonsibi sama Lenglet boleh duetnya. Kemudian kiper kasih dulu ke Muric nih, boleh. Oke, itu aja mungkin untuk line up-nya, dan kita langsung aja ke pertandingannya. Let's go. Ya, dan ini dia. Anyway, kapten dulu sementara Ronaldo lagi. Karena yang lain kayaknya nggak ada yang mumpuni sih sebagai kapten. Kecuali McTominay, Tonsibi, tapi McTominay ini beberapa pertandingan terakhir kurang bagus juga deh mainnya. Bisa sih tadi Tonsibi sebenarnya ya. Oke, tapi biarlah. Cristiano Ronaldo 37 tahun sekarang usianya. Udah tua banget di musim keempat kita ini. Kalau nggak salah Ibra di relief sekarang 38 ya. Oke, kita bertemu dengan Pickford. Dan ini dia line up dari Manchester United. Ada Muric tadi, George Tanner, Clement Lenglet, Axel Tonsibi, Diego Dalot, Ichiro Hagiwara, Declan Rice, Angel Gomez, Daniel James, Christian Pulisic, dan Cristiano Ronaldo. Oke, Everton ada Jordan Pickford, Kevin Babu, Dakonam Jane, kemudian ada Diadie Samaseko, Alexi Wobi, Janviet Arp, Giovanni Simon. Oke, mereka pakai satu striker dan ada second striker kah yang di belakang ini, Arp ya? Oke. Thank you, Old Trafford. Enjoy the game. Oke, Clement Lenglet dan Cristiano Ronaldo. Kita mulai aja kick off babak pertama antara MU versus Everton. Jadi jangan lupa posisi sementara di Premier League ini masih sangat sengit, walaupun sekarang kita udah di posisi pertama, tapi poin kita sama dengan Liverpool. Jangan lupakan itu. Chelsea juga itu sangat menempel dengan ketat. Belum lagi ada Manchester City juga. Oke, Ichiro Hagiwara coba crossing, terlalu pendek tadi. Declan Rice di shooting. Oke, Delp Arp, oke. Clement Lenglet. Kasih ke Diego Dalot. Christian Pulisic tuh. Christian Pulisic. Wah. Kirain udah gol tadi, ternyata enggak loh. Coba placing tadi, tapi waduh, masih melebar dikit.
Masih melebar dikit cuy. Sayang sekali. Oke, Declan Rice. Tanner. Kasih aja ke Daniel James maksudnya. Nah. Aduh. What? Out. Waduh. Oke, Federico Chiesa. Oh, dia ke Liverpool loh. Waduh. Astaga. Sama Seko. Oh, wow, berbahaya. Oke, Tonzibi. Clement Lenglet, kasih aja ke Tanner. Nah, Tanner tuh, mantap. Wah, maksudnya ke Ronaldo tadi, tapi sayang sekali. Daniel James, oke. Waduh. Delp. Oke, ada Tonzibi di sana. Diego Dalot. Masih Dalot tuh. Wah, kenapa nggak ke Hagiwara tadi Dalot? Itu posisinya Hagiwara udah siap banget tadi. Oke, ada astaga. Agak berantakan sih pertahanannya. Itu Tonzibi malah nggak ngejaga dengan bener lagi sih. Nomor punggung berapa nih? Nomor punggung siapa tadi yang cetak gol ya? Oh, Giovanni Siman ya. Udah 11 gol juga di Premier League dia. Oke, Dalot. Kasih ke Tonzibi tuh. Declan Rice, Clement Lenglet. Daniel James, come on. Daniel James. Masuk dong, yes. Gila banget tendangannya. 1-1 sekarang. Kaki kiri tadi ya. Itu kena mister dan masuk ke gawang, itu udah susah banget lah untuk ditepis. Dan gol cepat langsung dibalas oleh United. Harusnya sih dari tadi kayak gini. Sama Seiko. Davis. Iwobi. Clement Lenglet, nice banget. Ada Tanner tuh. Wah. Daniel James, come on.
Ke Gomez, mantap banget Gomez. Ke Ronaldo. Aduh, Cristiano Ronaldo. Wah. Dalot, ayo Dalot. Astaga. Oke, Tun Zibi. Alah. Di body lagi dia dong. Oke, Dalot kasih ke Gomez, Pulisic, balik lagi ke Gomez, maksudnya alah. Wow, berbahaya banget cuy. Wah, gila. Tendang dari DLP di sisi sisi kanan gawang ya itu. Untung aja masih off target. Woi, aduh, Dalot kehilangan bola dia. Oke, Muric nice. 3 menit ID time-nya, dan kenapa terlalu jauh, Bung? Itu harusnya dikasih yang dekat tadi. Muric, aduh. Oke. Buang aja lah. Oke, dan itu dia halftime result. Untuk sementara skor masih imbang 1-1. Ini akhir-akhir ini performa MU menurun lah ya. Kurang stabil gitu loh. Kadang kadang kita menang besar tiba-tiba terus kemudian langsung kalah lagi. Oke, Declan Rice, Ciro Hagiwara tuh. Wait, wah. Kartu kuning dan kita diberi hadiah penalti. Menakutkan, Pak. Wah, gila itu tackle-nya. Jelas pelanggaran sih. Ronaldo, ini jangan lagi dong. Jangan lagi. Gagal ya Ronaldo ya. Aduh. Di mana nih kira-kira? Kanan bawah. Kemarin kan kanan atas Ronaldo gagal tuh. Coba kanan bawah sih. Nah, akhirnya gol. Cristiano Ronaldo. Kita unggul sekarang 2-1. Pickford sama sekali nggak gerak loh. Dia kayaknya ngebaca ke arah lain sih. Oke, mantap, 22 gol di Premier League. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano. Oke, Davies. Aduh, Daniel James tadi udah dapat bola tapi malah dibuang lagi. Declan Rice kasih ke Gomez tuh. Terusan Pulisic. Balik lagi. Aduh. Pulisic. Dapat Hagiwara. Walah. Dalot. Gomez. Pulisic, oke. Waduh. Wah. Wah, kenapa jadi kayak gitu tendangannya? Oke, pergantian pemain ini ada Martin Terrer masuk. Oke, kita coba mungkin ganti pemain. Wih, gila, bagus banget ini. Old Trafford ya. Siapa nih bagusnya kita masukin apa? Jangan dulu lah, biarin aja dulu Gomez main. Karena stamina-nya masih cukup banyak sih.
Pulisic. Oke, come on. Oke. Pulisic, waduh. Itu tadi kalau kena kakinya penalti lagi tuh. Kalau tackle dari pemain Everton tadi kena lagi Pulisic. Iwobi. Simon, Mbabu. Oke, Dalot. Aduh, jangan ala corner kick dong. Wah, Murik. Oh, nice save. Tuh. Wah, Tanner kayak kurang respon tadi. Kita ganti aja ya. Masukin Yusa Kimmich dulu. Oke, Kimmich masuk dulu dan kita lihat corner kick lagi-lagi dan Dalot. Alah. Dalot, wih. Waduh, keras banget lagi. Oke. Gomez, Declan Rice tuh. Wah, lolos dong. Walah, itu. Higuaín, nice. Gomez. Ronaldo. Oh. Nah, Pulisic tuh. Pesan Pulisic. Wah. Astaga. Aduh, nggak masuk tadi. So, Kimmich. Higuaín. Pulisic tuh. Pulisic. Christian Pulisic. Lah. Ada apa denganmu, Pulisic? Aduh, kenapa jadi... ganti pemain sih gini. Masukin aja ya pemain inti kita nih, seperti Frenkie de Jong, Bruno Fernandes juga. Oke. Ini soalnya berbahaya banget. Karena jangan sampai di menit-menit akhir kita malah kebobolan dan skor imbang. Oke, Dalot, Frenkie de Jong, Declan Rice, Kimmich sisi kanan. Coba crossing, ada Cristiano Ronaldo. Lagi-lagi bola sundulan, cuy. Emang enak banget lah ya kita pakai bola-bola crossing. Kalau ada pemain seperti Ronaldo di tengah tuh. Walaupun pada akhirnya dia sempat jatuh sih. 23 gol di Premier League. Waduh. Udah king of goal nih. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano Ronaldo. Oke, walaupun sempat tertinggal tadi di awal ya, kita berhasil comeback. Bruno Fernandes. Oke, Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes. Aduh, what?
Astaga, counter attack. Oh. Dalot kasih ke Pulisic. Frankie de Jong. Astaga. Davis. Oke. Kayaknya udah pergantian terakhir tuh si Everton. Frankie de Jong, come on, ayo. Masih Frankie de Jong, come on, masih kuat banget dia. Frankie de Jong. Ronaldo, alah. Waduh. Hampir aja hat-trick doi. 3 menit edit time-nya ya. Pulisic. No. Menit 92 tuh. Dan itu dia full time whistle. Yes. Kita menang 3-1 dan artinya kita dapat 3 poin ya. Itu aja intinya. 3 poin penuh. Dan kita lihat pemain dengan rating tertinggi Daniel James ya 9,1. Kita punya 9 shot, beda 1 sih dari Everton. Shot on target kita sama-sama 4. Possession kita menang sedikit, selisih 4%. Dan kita langsung aja advance. Ya jadi next kita udah masuk ke ini ya, main di babak 16 besar Liga Champions, dan ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu semua. Semoga sih kita bisa memenangkan pertandingan ini. Kita lihat dulu untuk beritanya nih. Breaking news, oke. Congratulations ya untuk Phil Foden, dia berhasil memenangkan Player of the Month di bulan Januari ini. Aduh, lagi-lagi pemain MU nggak dapat dong. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory Manchester United.